Hukum. Kembali lagi bersama saya Winda di Coffee Break and Law dan narasumber kita. Saya Stephen Huang. Iya, Stephen Huang. Kalau boleh tahu Bapak Stephen Huang ini kegiatannya apa nih sehari-hari atau di pengurus Dharma Pala Nusantara? Saya sehari-hari berprofesi sebagai advokat. Advokat itu orang umumnya taunya pengacara, tapi sebetulnya yang benar tuh advokat ya, undang-undang advokat. Iya. Nah, saya tuh juga pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Dharma Pala. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Dharma Pala. Betul. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kasus di orang-orang luar mengadunya ke Bapak Stephen bisa? Ke Carlos itu yang standby di tempat. Oh ya, jadi mungkin bisa dibantu ya nanti ya sama Bapak Iya. Stephen. Iya. Kita hari ini akan membahas tentang, ini sangat sensitif ini sebenarnya ya, tentang kebebasan beragama. Ya. Iya. Saya penasaran, yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih kebebasan beragama menurut hukum di Indonesia? Pertama saya ngomong dari konstitusi dulu ya, dari Undang-Undang Dasar itu di pasal 28E ayat pertama itu eksplisit bilang bahwa setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, ayat 2-nya nyambung lagi, setiap orang itu bebas untuk meyakini kepercayaannya. Jadi kalau ditanya apa itu kebebasan beragama, ya itu kebebasan untuk memeluk suatu agama dan beribadat menurut agama yang dia yakini itu. Dan BTW ini menarik juga ya, secara hukum Indonesia agama dengan kepercayaan itu beda loh, nggak sama. Karena kita lihat juga itu kan di konstitusi di ayat yang berbeda ya, ayat 1-nya itu bahas agama, ayat 2-nya bahas kepercayaan. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016, itu putusan yang cukup penting ya, putusan monumental yang membolehkan penghayat kepercayaan itu bisa tulis di KTP-nya dia tuh penghayat kepercayaan. Nah, di putusan itu pertimbangan hukumnya tuh ngomong kayak gitu bahwa agama dan kepercayaan itu sebenarnya beda gitu loh. Nah, cuman memang yang jadi pertanyaan ruang lingkup apa itu agama dan apa itu kepercayaan itu yang menurut saya juga belum ada kesepakatan pendapat ya di antara para ahli, dan sepengetahuan saya juga di hukum Indonesia tidak sebegitu ada pembatasan yang jelas gitu antara di mana agama mulai, agama berhenti, dan sudah kalau udah lewat batasan ini sudah kepercayaan gitu. Ya, jadi memang ada juga yang namanya kepercayaan. Kepercayaan itu dianggap beda gitu dengan agama. Kepercayaan memang pada umumnya tuh konotasinya mengacu ke agama-agama lokal gitu. Misalnya Sunda Wiwitan, kalau orang Batak ada agama Parmalin, di Manado tuh ada Tonas Welia, dan masih banyak lagi. Ini tuh sangat banyak kayak beginian tuh. Dan ini memang bukan di Kementerian Agama, di Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada tuh direktorat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi mereka juga diakomodir gitu loh. Malah tuh setahu saya tuh dulu ya 2016 tuh ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di para penganut kepercayaan ini tuh boleh gitu untuk nanti ketika kelas agama mereka request, saya minta dong supaya guru agama saya yang sesama deh penghayat kepercayaan sama saya gitu. Jadi menurut saya negara tuh cukup hadir lah, cukup mengakomodir gitu hal seperti ini. Sekarang juga kan sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016 itu udah boleh di KTP tuh penghayat kepercayaan gitu. Jadi nggak usah nebeng agama lain gitu, atau nggak usah di strip. Karena kalau kayak misalnya kolom agamanya di strip gitu, kayak zaman dulu pernah tuh bisa tuh kolom agama di strip, itu menimbulkan permasalahan administrasi. Karena pada umumnya sistem-sistem Kementerian Dalam Negeri itu kolom agamanya nggak bisa dikosongin gitu. Nanti jadi kasihan mereka, masalah kependudukan, administrasi dan lain-lainnya bisa bermasalah gitu. Sekarang udah bisa penghayat kepercayaan, itu sudah lebih mengakomodir kepentingan penghayat kepercayaan inilah. Jadi negara juga ya sudah perkembangan hukum ke arah yang lebih baik juga gitu. Ada juga yang memang menurut saya ini tuh agak abu-abu, ini orang menganggap ini agama atau ini kepercayaan. Ada satu menurut saya ini agama ya, namanya itu Pangestu, Paguyuban Ngesti Tunggal. Itu dari Jawa tuh, dari Solo tuh. Itu dia kitab sucinya namanya Sasongko Jati dalam bahasa Jawa. Ini menurut saya agama yang ajarannya baik, yang dia juga ada mencakup filosofi-filosofi Jawa gitu. Menurut
penganutnya yang saya kenal, kebetulan dosen saya dulu waktu kuliah yang sangat saya hormati, ini agama. Karena memang ada membahas tentang ketuhanan, membahas bagaimana afterlife, membahas ada sistem teologinya gitu loh. Cuma memang ya di Indonesia ini masih abu-abu nih agama atau kepercayaan gitu. Kalau dibilang, oh jadi kalau kepercayaan nggak bahas ketuhanan dong, ya nggak juga. Banyak kepercayaan-kepercayaan lokal yang punya sistem teologinya, sistem ketuhanan, cara beribadat gitu loh. Tapi ada juga ya, ini saya nggak mau sebut merek, tapi ada juga agama yang menurut saya sebenarnya ini bukan agama karena nggak ngebahas tentang ketuhanan gitu, nggak ada ngebahas tentang afterlife gitu, nggak ada ngebahas tentang sistem teologi dan lain-lain. Ini lebih ke filosofi begitu loh. Nah, ini yang saya penasaran kenapa sih negara itu harus ngurusin agama, kenapa nggak dibebasin sebebas-bebasnya gitu? Indonesia itu negara kita kan berdasarkan Pancasila dan berdasarkan hukumnya, ada konstitusi. Memang kalau dari pembukaan UUD itu juga ada tuh cita-cita para pendiri bangsa. Dan Pancasila juga kita mau ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia juga negara ini punya kewajiban menjamin kemaslahatan warganya, pengen sejahtera, pengen aman. Dan memang harus diakuin ada agama atau aliran lah ya, aliran atau sekte tertentu yang bisa membahayakan. Di luar negeri, misalnya di Amerika, di Jepang, pernah tuh ada kejadian sekte bunuh diri massal. Ada juga misalnya agama kuno, setahu saya di daerah sekitar Amerika Tengah, itu ada praktek human sacrifice, jadi manusia ditumbalin gitu loh, untuk ritual agamanya. Nah, ada juga sekte tertentu, ya, tidak usah disebut di mana dan sekte dari apa, itu dia memakan mayat, dia mengolesi abu gitulah, abu habis bakaran gitu ke tubuhnya gitu. Nah, yang kayak begini kan bisa membahayakan, bisa juga membuat orang nggak nyaman. Jadi memang ya di sini ada tugas negara untuk melindungi dan menjamin kemaslahatan warganya gitu. Jadi ini bagus juga gitu dan perlu diperhatikan ya karena Indonesia itu negara Pancasila, kita sistem hukumnya distinct ya, beda dengan negara-negara lain. Di sini ada balance gitu loh, ada keseimbangan. Indonesia bukan negara teokrasi ya, yang berdasarkan suatu agama tertentu, tapi juga bukan negara sekuler karena kita negara yang ketuhanan yang Maha Esa gitu, itu negara Pancasila gitu, di balance gitu. Kalau kita ambil contoh ekstrim, negara teokrasi kan ada misalnya Vatikan, jadi memang itu negara Katolik gitu loh. Ada lagi negara yang kubu ekstrim satunya lagi itu dulu pernah Albania zaman pemerintahan Enver Hoxha itu melarang agama, jadi emang beneran dilarang gitu loh. Padahal itu negara mayoritas muslim, dilarang tapi sama pemimpinnya pada saat itu namanya Enver Hoxha gitu. Nah, ada lagi negara kayak misalnya Cina. Itu di sana kan kalau untuk ranah privat, ranah pribadi, orang sebenarnya boleh-boleh aja beragama, tapi tidak untuk dipertontonkan di publik gitu loh. Nah, kalau di Indonesia karena negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menurut hemat saya sih boleh-boleh aja ya ditunjukkan di publik bisa agama tertentu begitu. Selama itu tidak mengganggu agama lainnya gitu. Karena memang Indonesia tuh ya negara yang berketuhanan yang Maha Esa gitu. Dan sekarang kan di zaman sekarang ini dikit-dikit upload sosmed, apa-apa semua kegiatan di-upload di sosmed. Nah, menurut Pak Septefon ini bagaimana teknologi dan media mempengaruhi ekspresi kebebasan beragama? Jadi ya dengan adanya sosial media ya kita bebas ya untuk bikin account sosmed untuk misalnya organisasi agama kita ngajak temen misalnya mau ada hadir event, beribadah. Menurut saya ya itu kan banyak juga lah ya kita lihat di sosial media itu nggak apa-apa. Cuman yang harus digarisbawahi nih dalam sosmed itu kan sudah masuk ranah publik ya, bisa dipertontonkan oleh masyarakat luas. Ini pokoknya jangan menghina agama orang lain, jangan mengkritisi agama orang lain karena mungkin bagi Anda itu mengkritisi tapi bagi orang yang mendengar itu menghina gitu. Ini hati-hati nih, ini bisa kena UIT, bisa kena penistaan agama, ini buntutnya bisa panjang gitu. Nanti yang Anda kena somasi jadi klien LBH Dharma Pala gitu. Nggak apa-apa, bisa bantu dong LBH dong, tapi jangan sampai ya. Iya, jadi ya harus bijak juga. Jadi kebebasan itu harus bijaksana lah dalam menggunakannya gitu. Jadi kuncinya adalah jangan melanggar hak orang lain, jangan menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita ini pengen di-respect, kita pengen diperbolehkan beribadat dan percaya sesuai agama kita juga harus menghargai hak orang lain untuk beribadat sesuai agamanya dia gitu loh. Nah, bagi Pak Septefon ini
kira-kira apa nih kiat-kiat atau pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia, untuk sobat hukum kita mengenai kebebasan beragama? Kebebasan harus disikapi dengan kebijaksanaan. Jadi dengan bebas tuh nggak berarti bisa semaunya gitu loh. Harus diperhatikan hak orang lain, harus diperhatikan kewajiban dia sendiri, jangan melanggar hak orang lain, jangan menyakiti perasaan umat beragama lain. Ya, ketika kita mau direspek, kita mau diperbolehkan beribadat beragama sesuai yang kita yakini, hargai juga lah hak orang lain untuk beribadat sesuai yang dia yakini gitu. Dan ya jangan asal ngomong juga di sosial media, penting itu. Penting, sangat penting. Nah, jadi bisa saya tarik kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini bahwa Indonesia ini sangat memfasilitasi masyarakatnya untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Dan juga pesannya tadi sangat penting ya, jangan asal ngomong atau asal mengetik di sosial media karena bisa menyinggung satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghormati, menghargai agama lain. Ya, sebelum kita tutup, boleh nggak saya panggilnya Pak Huang aja, soalnya biar lebih akrab gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh ya. Ya, sebelum kita akhiri acara hari ini, jangan lupa sobat hukum tetap tonton terus Coffee Break and Law setiap hari Jumat di DN Media. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Okay. Like dan subscribe, kalau nggak kita somasi. Kita somasi. Sebelum kita akhiri, mari ngopi dulu Pak. Ya, biar lebih rileks ya.